Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus, dari program studi S1 Keperawatan. Saya di sini akan memberikan suatu penyuluhan, yaitu tentang penanganan atau pencegahan virus corona. Yang saya akan lakukan pertamanya, saya akan menjelaskan virus corona sendiri itu apa. Virus corona atau coronavirus, atau yang biasa dikenal COVID-19 atau COVID-19, adalah keluarga besar virus yang menyebabkan beberapa penyakit. Di antaranya adalah flu, bisa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga bisa mengakibatkan sebuah kematian. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sebuah penyebab terjadinya virus corona itu. Virus corona umumnya berasal dari hewan dengan nama coronavirus yang diduga berasal dari kelelawar ataupun bisa jadi terdapat di ayam maupun di hewan-hewan sekeliling kita. Tetapi pada waktu itu virus tersebut hanya dapat menularkan dengan sesama hewan, dan akhirnya virus tersebut dapat bermutasi kepada makhluk hidup seperti manusia dan dapat menularkan dengan cara bertatap muka atau kita berjabat tangan dengan orang lain. Dan virus corona tersebut terdapat gejala-gejala atau tanda-tanda awalnya. Tanda awal terjadinya virus corona tersebut yaitu 1. Kesulitan untuk bernafas. Kita akan merasakan sulit untuk kita bernafas seperti yang kita lakukan sehari-hari ya. Yang kedua, nyeri atau tekanan yang tidak konsisten pada tubuh kita ataupun di badan seluruh tubuh kita. Dan yang ketiga, kebingungan atau ketidakmampuan kita untuk bangun dari tempat tidur. Kita akan merasakan badan kita lemas dan kita tidak dapat melakukan untuk bangun di pagi hari. Dan yang keempat, bibir dan wajah kita, muka kita itu ada agak sedikit kebiru-biruan, dan gejala tersebut akan muncul setelah 2-15 hari, yaitu bisa batuk, demam, dan sesak nafas. Kita akan merasakan sesak untuk bernafas. Adapun cara pencegahannya yaitu 1. Menjaga kesehatan imunitas tubuh kita dengan cara kita berolahraga, beraktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melakukannya yaitu bisa seperti nyapu, ngepel, terus mencuci ataupun dan adapun lain-lainnya juga. Dan yang ketiga, terapkan etika ketika batuk dan pilek. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Kita dapat mencuci tangan dengan langkah-langkah yang benar. Dan yang ketiga, terapkan etika ketika kita batuk dan pilek dan bersin. Dan yang keempat, hindari keramaian. Kita dapat melakukannya dengan kita selalu di rumah, tidak bepergian ke luar negeri ataupun ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh orang. Dan jika kita merasa kita batuk, pilek atau flu itu tadi, kita dapat menggunakan masker untuk melindungi virus itu menyebar kepada semua orang. Dan yang terakhir, hindari makanan yang tidak matang, karena bisa jadi virus atau bakteri yang ada di makanan yang kita akan makan itu, jika kita memakannya tidak matang, bakteri tersebut belum mati. Jadi diharapkan kita dapat memakan makanan tersebut jika dengan tingkat kematangan yang pas.
Dan adapun penanganannya, jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria demam di atas 37,5 derajat, terus batuk, pilek, maka cukup untuk kita melakukan istirahat di rumah, dan bila perlu atau ada keluhan dan disertai dengan kesulitan bernafas, kita dapat mengonsultasikan kepada dokter terdekat kita, ataupun kita dapat pergi ke rumah sakit untuk melakukan cek diri kita sendiri. Dan pada saat kita pergi ke rumah sakit atau pengobatan di terdekat kita, sebaiknya kita menggunakan masker. Dan apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk dan bersin yang benar dengan cara menutup mulut kita dengan tangan maupun kita pakai siku kita. Dengan begitu, virus tersebut tidak akan mudah menularkan kepada seseorang. Dan yang kedua, usahakan kita pergi ke sana itu memakai kendaraan kita sendiri. Dan yang berikutnya, jika Anda memenuhi kriteria tersebut, seperti Anda memang terjadi penularan virus tersebut, Anda dapat dirawat di rumah sakit yang rumah sakit tersebut memang diperuntukkan untuk menangani virus tersebut. Dapat kita lakukan isolasi ataupun yang akan dilakukan oleh dokter dan perawat tersebut. Baik, saya kira penjelasan dari saya sudah cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk Mbaknya berdiri dan memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Sakirul Ismail. Iya, Mbaknya mau bertanya apa? Saya bertanya, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita terkena virus? Baik, saya akan tamu. Silakan Mbaknya duduk dulu. Oke. Tadi Mbaknya bertanya bagaimana cara kita mengetahui bahwa tubuh kita terkena virus corona ataupun tidak. Itu benar? Baik, saya akan menjelaskannya. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, terhadap beberapa gejala dan juga penanganannya. Kan kalau kita pengen tahu bahwa tubuh kita itu sehat ataupun sedang tidak sehat, itu kan bisa melalui pemeriksaan ini. Dan jika kita merasakan beberapa gejala tersebut yang sudah saya bilang tadi, yaitu berdemam, pilek, bersin, terus nyeri sendi ataupun yang lain-lain, dapat dikonsultasikan kepada dokter terdekat ataupun langsung kita menuju ke rumah sakit. Dan adapun jika dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa kita terkena virus tersebut, maka kita akan dilakukan perawatan yaitu dapat berupa diisolasikan diri. Yang sudah diketahui pada masyarakat, isolasi itu kan merupakan penanganan atau penyembuhan yang di dalam ruangan dan tidak dapat disentuh oleh, terjamah atau dilihat oleh orang-orang yang akan menjenguk. Dan tempat itu hanya dapat dijamah oleh dokter dan perawat yang akan menangani masalah yang ada pada diri pasien tersebut. Dan dapat saya simpulkan, tadi kan pertanyaannya gitu, kita dapat mengetahuinya dari diri kita sendiri, kita yang merasakan. Dan kalau kita pengen mengetahuinya secara lebih lanjut, kita dapat tadi memeriksakan diri ke kesehatan, ke klinik terdekat ataupun langsung ke rumah sakit. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang Anda berikan tadi. Dan dari saya
sekian dari saya. Bila ada salah kata dari saya ataupun penjelasan saya kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya lagi bisa datang ke puskesmas terdekat ataupun langsung ke diri saya kalau saya bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.